Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala faidan walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan keamanan dan juga keimanan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa tolabul ilmi. Semoga dengan kita bertolabul ilmi akan menambah pemahaman kita tentang dinul Islam dan semakin menguatkan kita, akidah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya hidup kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat, dimasukkan surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebutuhan kita selaku orang beriman adalah ilmu yang bisa mengantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita orang-orang yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa ilmu ini sesungguhnya al-ilmu manafi'a laisa mahfidho. Ilmu agama yang sesungguhnya adalah yang memberikan manfaat, bukan yang dihafal. Artinya apa? Tatkala kita mempunyai ilmu, memahami ilmu, kita amalkan, kita sampaikan, kita dakwahkan, sehingga ilmu itu menjadi manfaat untuk kehidupan kita dan juga manfaat untuk orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita senantiasa memperbanyak membaca, mempelajari agama Islam ini supaya kita terselamatkan hidup kita dunia akhirat dan nanti termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan surga itu merindukan 4 golongan. Bunyi hadis tersebut, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Quran wa hafidhul lisan wa muta'inil jihan wa sha'ima fi syahrul Ramadan. Rawahu Abu Dawud Tirmizi. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami ilmu, harapannya kita termasuk orang-orang yang dikategorikan, yang dirindukan oleh surga yang Allah Subhanahu wa taala. 4 orang yang dirindukan surganya Allah, yaitu yang pertama, talil Quran.
bahwa orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa senang membaca Al-Quran. Tentu ini menjadikan Al-Quran kebutuhan dalam kehidupan kita, menjadi kebutuhan untuk kita baca. Jangan sampai kita terkalahkan tatkala Al-Quran itu tidak penting, tidak jauh lebih penting dibandingkan kita membaca HP, kabar dari teman-teman. Sementara kabar Al-Quran itu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi jaminan orang yang senang membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita selaku orang yang beriman perbanyak untuk membaca Al-Quran dalam kehidupan ini. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafidhil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Ini perkara yang penting. Maka ada salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Tatkala dia mampu mengendalikan lisan, maka akan selamat hidupnya. Dan termasuk orang-orang yang nantinya akan dirindukan surga. Maka penting sekali Allah memberikan lisan ini jangan sampai digunakan untuk perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Sehingga tatkala kita bisa memanfaatkan lisan ini, insya Allah menjadi sarana kita nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saat ini tidak banyak orang yang kelaparan, tetapi saya yakin masih ada orang yang butuh makanan. Maka ini sarana untuk kita tatkala kita melonggarkan untuk memberikan sebagian makanan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan makan tersebut. Dan tentu dalam memberikan makanan, jangan sampai kita memberikan makanan yang kita tidak sukai, yang tidak sukai diberikan, tapi yang disukai dimakan sendiri. Ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang nanti justru menjadikan rasa ketidaknyamanan terhadap orang yang kita beri. Ini golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa ini ibadah yang menjadi kewajiban meskipun dirasa berat oleh sebagian orang. Sebab dengan puasa kita dituntut untuk menahan lisan kita, menahan hati kita supaya berbuat perkara-perkara, supaya tidak berbuat perkara-perkara yang menggugurkan dosa atau yang membatalkan puasa. Artinya dengan puasa ini kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri. Tatkala kita mampu mengendalikan yang halal, insya Allah nanti juga akan bisa mengendalikan yang haram. Sebaliknya, tatkala kita tidak mau berpuasa, lebih-lebih yang wajib saja tidak dilaksanakan, bisa jadi kita tidak mampu mengendalikan yang haram. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita ini tentu mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Seperti setiap kali berdoa sehabis sholat fardu, kita minta kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedikit tausiah ini menjadikan kita orang-orang yang nanti dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga Al-Qur'an, dengan kita menjaga lisan, dengan kita senantiasa suka berderma makanan pada orang lain, dan kita melaksanakan perintah wajib Allah yaitu puasa di bulan Ramadan. Demikian, ada kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri pribadi. Akhirul kalam, billahi fisabil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.